sampaikan bahwa ada efek elektoral terhadap Partai Nasdem, tentu kami tidak pungkiri bahwa di beberapa daerah dan ketika di overall secara nasional Partai Nasdem ada peningkatan, dan peningkatan itu juga akibat dari efek ekor jasnya Pak Anies terhadap Partai Nasdem. Kami tidak pungkiri bahwa itu ada. Tapi kalau misalnya hanya Nasdem yang diuntungkan dalam konteks pencapresan Pak Anies, ya juga kita ada semacam simbiosis mutualisme ya. Bahwa Nasdem dapat kotel efek, Pak Anies juga ketika deklarasikan itu dapat kepastian. Jadi saya punya data juga ketika Pak Anies sebelum dideklarasikan oleh Partai Nasdem, baik data dari SMRC maupun yang lain-lain, itu masih di bawah 20%. Tapi ketika misalnya Nasdem mendeklarasikan, ada kepastian terhadap diri Pak Anies sebagai calon presiden, walaupun waktu itu koalisi belum terbentuk, tapi ada partai yang memberikan kepastian bahwa Pak Anies adalah bisa menjadi capres, itu juga berdampak terhadap pemilih, terutama pemilih-pemilih Pak Anies, bahwa mereka tidak ragu lagi bahwa Pak Anies diyakini bisa tampil sebagai calon presiden, dan itu juga menggerek elektabilitas Pak Anies. Aksi dukung-mendukung salah satu calon capres atau pihak tertentu pada Pilpres 2024 yang akan datang, maka sepengetahuan saya dari DPP FPI tetap masih fokus ya kepada dakwah dan pendidikan, kemudian penegakan hukum yang berkeadilan, kemudian kemanusiaan. Jadi fokus pada hal-hal tersebut. Jadi kita enggan menanggapi lebih lanjut terkait dengan dukung-mendukung yang membawa-bawa nama Front Persaudaraan Islam. Bagaimana dukungan Anies di kalangan Islam? Dalam banyak hal mungkin Anies sudah tidak dilihat identifikasinya sebagai dia Arab ataupun bukan. Anies seperti warga negara biasa. Kalau rata-rata misalnya memilih ataupun melihat dari pemilih Anies saat ini, satu nih ceruknya adalah mereka-mereka kelompok Islam yang kritis dan pembenci pemerintah saat ini. Cuman kan problemnya poros perubahan ini kan belum tuntas, belum optimal. Belum pernah mendengar misalnya Nasdem, PKS dan Demokrat dan Anies menyatakan bahwa negara ini diambang kehancuran. Belum pernah mendengarkan pernyataan Anies, Nasdem, PKS dan Demokrat yang mengatakan Jokowi ini rezim gagal, ini rezim hutang, infrastruktur itu ugal-ugalan. Menyederhanakan kemana kira-kira dukungan kelompok Islam dan kelompok-kelompok kritis lain terhadap Anies ataukah kepada Prabowo Subianto. Tapi itu tadi kuncinya, siapa kelompok-kelompok Islam yang sangat benci dan anti pemerintah itu larinya ke Anies Baswedan, bukan ke yang lainnya. Karena ada ya wajar saja kegusaran itu terjadi karena melihat bagaimana fenomena seorang Anies Baswedan yang dikepung ya, misalnya dari Bawaslu lah, kemudian case Formula E yang terus-menerus muncul gitu ya, sehingga membuat ada ketakutan atau kegusaran lah lebih tepatnya bila langsung menyatakan diri seperti Mas Indra gitu, saya pendukungnya Anies Baswedan. Nah itu menurut saya tugasnya relawan tuh untuk bisa meyakinkan bahwa ya speak up aja, berani aja berkata bahwa kita atau saya adalah pendukung Anies Baswedan misalnya gitu Mas Indra. Nah ada satu angka lagi yang mesti saya sampaikan nih Mas Indra, selain 63% angkanya kedai kopi yang menyatakan masyarakat Indonesia akan lebih bersepakat untuk dalam garis perubahan gitu ya, 63% pendukungnya. Ada angka 57% Mas Indra. 57 ini adalah angka kemenangan Anies Baswedan di Jakarta yang menurut saya Mas Indra harus sampaikan kepada relawan, angka itulah yang harus diulang dalam Pilpres 2024. Dan caranya bukan tentang bagaimana besar-besaran koalisi gitu, tapi bagaimana caranya lebih banyak pendukungnya. Makanya gini, Mas Indra tadi kan di awal ada pertanyaan, kira-kira mesti gimana nih koalisi yang kecil ini supaya menang, karena perhitungannya bukan ada di koalisi Mas Indra, tapi bagaimana menurut saya setiap relawan Anies Baswedan itu secara individu berpengaruh,
dalam perjuangan ini dengan cara memastikan di TPS-nya menang. Susul komentar Guntur soal basis masa Anies. Gus Coy tegaskan Nasdem mau tarik dukungan. Dikutip dari konten Jatim Surabaya, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choiri atau Gus Coy menegaskan bahwa Partai Nasdem ingin menarik semua dukungan dari semua kalangan untuk calon presiden yang diusungnya. Hal ini menyusul komentar pemerhati sosial Guntur Soekarno Putra soal basis agama Islam pendukung Anies Baswedan. Semua warga negara Indonesia punya hak dipilih dan memilih, apapun agamanya, aliran madhabnya, atau suku bangsanya, ujar Gus Coy dikutip dari Republika Kamis 13 April. Menurutnya, bahkan bekas aktivis Partai Komunis hingga keturunannya juga memiliki hak memilih. Dalam hal ini, ia mencontohkan bekas aktivis atau keturunannya dan terakhir bekas aktivis HTI dan FPI. Selama mereka masih sebagai warga negara Indonesia dan tidak dicabut hak politiknya, mereka punya dipilih dan memilih. Kita ini negara yang Bhinneka Tunggal Ika, beragam tapi satu tujuan, tegas dia pada Rabu 12 April. Dia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sistem demokrasi sehingga semua warganya mempunyai kesempatan. Oleh karena itu, kata dia, kita tidak boleh punya pandangan dan sikap diskriminatif. Kita harus bersikap adil kepada mereka. Mereka punya hak untuk memilih calon presiden siapa. Itu hak mereka memilih Anies sebagai calon presiden yang akan menang. Sangat aneh bin ajaib menolak dukungan mereka. Dari manapun datangnya dukungan harus diterima, kata Gus Coy. Menurutnya, dalam negara Pancasila Indonesia ini, seorang calon presiden harus agamis nasionalis, yang artinya harus ada perpaduan keagamaan dan kebangsaan. Tidak ada tempat bagi calon pemimpin sekuler, komunis, dan khilafah di Indonesia. Gus Coy pun meyakini bahwa semua capres dari partai manapun memiliki komitmen dan jiwa nasionalis dan agamis. Dia menilai bahwa kini capres nantinya tidak ada lagi yang mempersoalkan 4 pilar sebagai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara. Itu final. Yang kita butuhkan dalam Pilpres 2024 adalah adu gagasan untuk Indonesia ke depan dan bukan mempersoalkan siapa didukung siapa, kelompok apa, aliran apa, madhab apa, tegas dia. Kita ingin menarik semua dukungan, kanan, tengah, kiri, atas, bawah, tegas Gus Coy. Kita harus bersikap adil kepada mereka. Mereka punya hak untuk memilih calon presiden siapa. Itu hak mereka memilih Anies sebagai calon presiden yang akan menang. Sangat aneh bin ajaib menolak dukungan mereka. Dari manapun datangnya dukungan harus diterima, kata Gus Coy.